Shalom sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tema inspirasi hari ini adalah seperti tubuh. Sahabat inspirasi, apa sih pentingnya gereja? Kan nggak bergereja juga bisa menyembah Tuhan. Emangnya Tuhan itu hanya bisa dijumpai dalam gereja saja? Nah, sahabat inspirasi, mungkin seringkali kita mempunyai pemikiran yang semacam ini. Ya, kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini. Nah, bagi mereka yang tidak memahami betapa pentingnya gereja bagi orang percaya, tentu saja akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sahabat inspirasi, sejak semula Allah memang menciptakan manusia dalam persekutuan. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu jawabannya sebab pada dasarnya manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Maka ketika Allah membentuk gerejanya, Ia menghendaki agar anak-anaknya hidup di dalamnya dan bertumbuh menjadi dewasa ke arah Dia, yang adalah kepala gereja. Nah, itulah sebabnya mengapa Paulus menggambarkan gereja itu seperti tubuh manusia, berbeda-beda fungsi tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun seluruh anggota agar sesuai dengan kehendak sang kepala gereja. Nah, pertanyaannya sahabat inspirasi, lalu bagaimana agar setiap bagian tubuh itu dapat berfungsi dengan baik? Nah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah satu tubuh. Namun demikian kita memiliki fungsi yang berbeda-beda seorang akan yang lain. Pertanyaannya mengapa? Karena setiap orang percaya itu dikaruniai Tuhan dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Meski demikian kita harus menyadari bahwa kita itu adalah satu di dalam Tuhan. Ibarat tubuh manusia disebut tubuh jika seluruh anggotanya lengkap dan menempel sempurna di posisinya masing-masing. Karena itu mengapa gereja seringkali disebut tubuh Kristus? Karena seluruh bagian menjadi satu dengan rapi dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, kita memiliki tugas untuk membangun tubuhnya agar terus bertumbuh ke arahnya. Karena itu kita wajib melakukan tugas dan bagian kita masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Ada di antara kita yang diberi tugas sebagai konselor, sebagai pendoa, sebagai penginjil, sebagai penggembala, sebagai donatur dan lain sebagainya. Nah, kita tentu saja tidak bisa mengambil semua bagian itu untuk diri kita sendiri. Sebab memang Allah menghendaki agar masing-masing anggota memiliki fungsi dalam membangun gerejanya. Nah, sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan, dari penjelasan di atas yang saya uraikan tadi, kita jadi mengerti bahwa memang Allah memanggil kita untuk masuk di dalam persekutuan tubuhnya. Tak peduli seberapa kecil peran kita, dipanggil untuk berkarya di dalamnya. Karena itu tidak boleh seorang pun yang tidak mengambil peran dalam gereja. Sebab gereja ibarat rumah kita, maka kita tidak boleh berlaku selayaknya tamu di rumah kita sendiri. Karena itu mari menjadi anggota tubuh Kristus dan bertumbuhlah di sana. Bertumbuhlah di dalam gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengirimkan kami sebagai bagian tubuh Kristus untuk kami bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi kami masing-masing dalam gereja-Mu
Gereja Esa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Tuhan akan memberkati supaya kami bisa melayani dengan baik, memberikan seluruh talenta kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya, dan kami bisa mengembangkannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bantulah kami untuk kami hidup dalam persekutuan yang Engkau berkati, agar kami senantiasa bertumbuh dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivitas kami hari ini, kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah, ataupun kami yang ada di rumah mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Tuhan yang akan memberkati semuanya. Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.